Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan Microsoft Excel yang digunakan untuk membuat stok barang secara otomatis. Nah, nanti contohnya seperti ini. Jadi ini ada toko elektronik. Kemudian di sini ada sheet-nya namanya stok awal. Kemudian ini periode bulan Agustus. Di sini contohnya ada 12 barang yang dijual di toko elektronik ABC ini. Nah, 12 barang itu mulai dari laptop, printer, speaker, handphone ya. Ini contoh ya. Tentunya nanti kalau realnya mungkin lebih banyak lagi, tapi kalau sebagai untuk latihan, untuk contoh mungkin sedikit saja, sekitar ada 12. Nah, di sini kode barang kita isi, kemudian ada nama barang, ada stok awal, ada barang masuk, barang keluar, sama stok akhir. Jadi nantinya kita akan mengetahui bahwa laptop Asus ini stoknya tinggal berapa, kemudian terjual berapa, kita beli berapa, ya, itu nanti akan tahu stok semula di bulan Agustus, barang masuknya berapa, barang keluar berapa, stok akhirnya berapa. Ini nanti dibuat secara otomatis. Berikutnya di sini ada sheet masuk, ya, sheet masuk ini untuk barang masuk. Jadi di periode bulan Agustus, misalnya kita membeli barang, kita inputkan di sini, nanti secara otomatis akan menambah di sini. Misalkan saya akan menambahkan barang masuk yaitu laptop Asus. Jadi di sini di tanggal yang sama, saya klik di sini, saya pilih laptop Asus itu kodenya adalah L001, otomatis akan tampil laptop Asus. Dia masuk berapa? Misalkan laptop Asus masuk 10 unit. Saya enter. Nanti di sini di stok awal ya akan tampil secara otomatis ya. Kemudian stok akhirnya akan bertambah secara otomatis. Sehingga kita tahu bahwa laptop Asus ini stoknya saat ini ada 55. Ya. Misalnya stok dari laptop Asus ini terjual, ini barang masuk, kita masukin ke barang keluar. Transaksi di tanggal Agustus misalkan ya, di bulan Agustus misalkan saya masukkan di tanggal 8 Agustus 21 ya. Barang yang keluar adalah saya pilih di sini laptop Asus, jumlah yang keluar di sini terjual 15 ya. Maka di stok awal sini akan menampilkan bahwa laptop Asus yang semula stok awalnya 32 kemudian membeli barang sebanyak 10, barang terjual 15 sehingga stok akhirnya ada 27. Ya. Jadi ini bisa dijadikan alternatif buat membuat stok barang. Ya tentunya nanti jumlah barangnya juga lebih banyak lagi. Oke, itu gambarannya. Sekarang kita mulai. Saudara sudah saya sediakan sebuah file ya, Saudara nggak perlu ngetik, nggak perlu desain, nggak perlu ngetik dari awal ya. Tapi yang paling poinnya penting adalah nanti saudara tahu cara membuat formula untuk stok awal. Kalau stok awal enggak ya, barang masuk, barang keluar, stok akhir. Kemudian tahu cara membuatnya seperti ini. Oke, kita mulai dari membuat stok awal ya. Nah, ini bisa kita isi secara manual ya. Misalkan laptop Asus stoknya ada 10, 20 dan seterusnya. Atau kita bisa menggunakan formula ya. Yaitu formulanya acak. Jadi kita akan membuat bilangan secara acak. Rumusnya kita bisa gunakan rumus namanya run between ya. Kemudian kita akan membuat nilai acak berapa. Misalkan saya kepingin membuat nilai acak dari 12 sampai ya
Ini sesuai sintak di sini ya, saya pakai titik koma sampai misalkan 39. Kurang tutup. Ya, ini saya copy ke bawah pakai handle. Nah, dia akan membuat nilai secara angka secara acak dari 12 sampai 39. Nah, oke, ini untuk rumusnya. Saya tampilkan di sini biar lebih mudah. Stok awal. Nah. Oke, ini rumusnya ya. Berikutnya ini nanti akan kita isi, tapi kita akan mengisikan dulu yang di sheet masuk ya. Yang di sheet masuk, di sini ada tanggal, ya tanggalnya nanti kita isi secara manual. Misalnya tanggal 1 bulan Agustus tahun 2021 ya, 1 Agustus. Kode barang itu kita tidak ngetik, tetapi nanti akan tampil seperti tampil combo. Jadi nanti kita bisa melakukan pilihan ya. Jadi kita bisa melakukan pilihan supaya apa? Supaya kita nanti bisa memilih kode barangnya itu ada apa. Ya, 12 ini nanti akan masuk ke dalam combo. Nah, cara membuat menjadi combo, saudara bisa klik di kode barang ya, selnya ada di sel B6, B7 maaf. Kemudian kita masuk ke menu data. Kita klik menu data. Kemudian kita pilih di sini namanya data validation. Saya ulangi lagi, aktif di kode barang, pilih data, kemudian pilih data validation. Ya, kita pilih data validation. Nah, nanti akan tampil kotak dialog seperti ini, yaitu kotak dialog data validation. Ya. Yang akan kita lihat bagaimana, yang akan kita setting ya, validation kriteria, allow-nya ini kita tampilkan dalam bentuk list. Ya, list itu nanti berarti nanti dia akan tampil tombol panah ke bawah. Sehingga kita bisa memilih sesuai dengan yang sudah disediakan. Kemudian source-nya, sumbernya dari mana ini? Sumbernya saya pilih di sini ya. Tombol yang ada di sini, klik. Kemudian saya masuk ke sheet stok awal. Ya, stok awal. Kemudian saya tampilkan dari B7 sampai B18 ya. Stok awal dari B7 sampai B18. Kalau sudah kita kembali, cara kembali bagaimana? Kita tinggal klik tombol yang ada di sini. Ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita klik tombol OK. Nah, jadi nanti seperti apa? Nanti ini ya, ini itu nanti ketika kita klik itu tinggal kita pilih ya, L1, L5, misalkan H3 dan seterusnya. Ya. Supaya ke bawahnya juga lebih mudah, kita drag ke bawah ya, kita copy pakai handle. Nah, kita hapus ya. Kita hapus sehingga nanti ketika kita milih, nah, di sini juga sama. Nah, ini kita tinggal ada namanya combo ya. Ada namanya tombol combo sehingga kita nggak perlu ketikan, pertama kita tinggal pilih yang ada di sini. Oke, itu. Berikutnya untuk nama barang, kalau ini secara otomatis juga nama barangnya nanti juga harus dibuat secara otomatis ya, secara otomatis. Nah, secara otomatis kita harus menampilkannya, kita menggunakan tabel. Tabelnya yaitu di tabel tabel yang ada di sini. Nah, ini. Jadi kalau kodenya ini nanti nama barangnya ini. Nah, sebelumnya mungkin sudah pernah saya bahas tentang fungsi VLOOKUP ya. Coba kita pakai VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita lihat dari kode ya. Kode titik koma. Kemudian mengambil dari tabel mana? Tabelnya ada di sini. Tabel di sini. Ya, kita ambil dari tabel yang ada di sini. Kita blok. Ya. Nah, seperti ini. Supaya tidak di drag nanti bisa kita kunci menggunakan fungsi F4. Jadi nanti ada tanda dolarnya.
Kemudian diambil dari kolom ke berapa? Kolom ke 2. Ya. Ini kolom yang pertama, nama barang ini adalah kolom yang ke 2, ya. Kemudian saya tambahkan angka 0. Angka 0 itu berarti dia nanti fungsinya menggunakan fungsi false. Ya, nanti akan saya jelaskan, ya. Atau bisa diketikkan false gini juga boleh. Ya, juga boleh. Atau kita ubah misalkan angka 0, ya. Juga boleh. Kurung tutup, di enter. Nah, error ya, bukan error tapi ini crash and or A, ya. Kenapa? Karena ini belum ada kodenya, gitu kan? Nah, kalau sudah ada baru tampil. Nah, ini repotnya itu kalau digeser ke bawah itu pasti akan NA semua. Kenapa? Karena kode barangnya belum ada. Nah, untuk mensiasati, saya akan menambahkan fungsi namanya if error. Jadi sebelumnya di sini saya akan tambahkan if error. Jadi jika terjadi error, ya ini kan terjadi error kan? Di akhir saya tambahkan nanti petik itu apa? Artinya nanti isinya adalah kosong, bukan N or A, ya. Saya enter. Sehingga ketika ini saya copy ke bawah, nah, ini pasti akan kosong. Ketika ini saya pilih di sini, dia akan tampil secara otomatis. Oke, saya tuliskan rumusnya. Nah, tuliskan rumusnya, misalkan di sini ya. Ini untuk nama barang ya. Saya perbesar fontnya biar lebih mudah. Nah, ini untuk rumus. Nah, ini rumusnya nama barang. Jadi if error ini adalah penambahan ya. If error ini adalah penambahan. Ya. Kemudian barang masuk jumlahnya ada berapa? Tambah 10 misalkan. Kemudian di tanggal yang sama saya akan menambahkan printer, saya tambahkan barangnya 20. Ya, di sini belum nambah ya. Di sini belum nambah. Oke, itu untuk gambarannya ya. Gambarannya ini adalah rumusnya. Oke, saya akan menjelaskan tentang perbedaan true dan false pada Microsoft Excel. Ya. Ini kalau diubah menjadi true, apakah bisa? Bisa, ya, bisa. Jadi ini ada syarat ketentuannya ya. Ini yang apa? Untuk perbedaan antara true dan false dalam penggunaan tabel VLOOKUP. Nah, untuk kondisi false itu ada syaratnya ya. Kenapa kita harus menggunakan kondisi false? Ada syaratnya. Misalkan yang pertama, sumber data atau isi pada tabel itu bersifat unik. Nah, kenapa ini pakai false? Karena kode barangnya ini adalah bersifat unik. Kemudian syaratnya berikutnya adalah lookup false akan mencari nilai yang sama persis. Ini kenapa kita gunakan fungsi false. Kemudian yang ketiga, jika ada nilai yang sama persis, maka hasil rumusnya nanti adalah error ya. Seperti tadi ya. Dengan kata lain, rumus VLOOKUP dengan tipe data false akan mengambil data yang bersifat unik. Ini perbedaannya. Jadi kenapa kita pakai false? Karena tipe datanya unik. Kenapa ini dibuat menjadi 0, nggak kita tuliskan false? Apakah ditulis false? Bisa? Bisa. Saya ganti ya. False. Itu sama saja. Sama saja ya. Ganti angka 0 sama nggak? Sama. Itu perbedaannya. Kita gunakan false sama angka 0. Nah, kalau untuk true bagaimana? Kalau untuk true, itu biasanya isi pada tabel memiliki jarak atau rentang waktu tertentu yang tidak unik. Jadi kalau tidak unik, kita bisa menggunakannya adalah true. Kemudian, isi data pada tabel harus diurutkan dulu, A ke Z, ya, atau 1 dan seterusnya. Kemudian nilai true akan mencari nilai yang sama atau masuk kondisinya. Nah, itu kategorinya seperti itu. Kemudian untuk barang yang keluar, ini juga sama, kita buat perlakuannya seperti pada barang masuk. Tanggal, misalkan saya masukkan tanggal 2 Agustus 2021. Kodenya, ini misalnya belum ada.
Saya hapus dulu. Nah, ini belum ada, jadi kita buat sama. Caranya kita tinggal klik data, kemudian data validation ya. Kemudian untuk kriteria validationnya dalam bentuk list. Kemudian untuk source-nya kita ambil dari stok awal dari kode. Kita kembali, kita klik OK. Ya, ini sudah berhasil. Kita drag, kita kopikan ke bawah supaya sama, ya, supaya sama. Nah, kita coba dulu. Ya. Nama barang kita sama, kita gunakan fungsi yang seperti yang ada di sini. Ini misalkan saya copy saja. Nah, ini rumusnya sama ya. Ctrl C, saya tampilkan di bawah. Oke, rumusnya sama ya, jadi kita menggunakan fungsi VLOOKUP. B7 itu adalah mengambil kode barang, kemudian diambil dari tabel mana, tabelnya diambil dari sheet stok awal dari B7, dolar B7 sampai C18, 2 itu diambil kolom kedua, 0 itu artinya false. Kemudian kita tambahkan if error, ya, kita tambahkan if error, fungsinya kalau misalnya kode barangnya belum diisi, nanti akan kosong. Jadi ini fungsi untuk penggunaan fungsi if errornya. Kita masukkan, misalkan 5 ya, 5. Nah, kemudian di stok awal di sini kita akan memasukkan untuk rumus barang masuk. Jadi setelah kita nanti akan tahu barang masuknya dari mana ya, kemudian barang keluarnya dari mana. Untuk barang masuk di sini, barang masuk kita akan melakukan penjumlahan dari kolom masuk ini ya. Nah, ini kita akan melakukan penjumlahan ya, penjumlahan dari sini ya, dari sini. Ini ya, dari sini nanti kita akan lakukan penjumlahan untuk barang masuk dan barang keluarnya. Nah, kita gunakan fungsi yang bernama fungsi SUMIF. Sama dengan SUMIF, ya. Kita akan mencari, kemudian kita lihat sheet barang masuk. Sheet barang masuk dari sini ya. Dari kita akan melihat B7 sampai B18 ini. Kemudian saya kunci F4 SUMIF, kemudian setelah ini titik koma, kemudian barang masuk dari D7 sampai D18 F4. Kemudian jadi ini adalah mencari penjumlahan ya, menjumlahkan yang ada di dalam kode barang ya, jumlahnya ada berapa berdasarkan kode sama berdasarkan jumlahnya. Oke, saya tuliskan rumusnya sini ya, atau sini tidak apa-apa. Oke, ini rumusnya ya. Kemudian kita kopikan ke bawah. Barang masuk harusnya belum masuk ini ya. Oke, kita tambahkan SUMIF masuk B7 sampai B18 ini. Titik koma B7 di sini, titik koma lagi. Nah, ya kita gunakan fungsi SUMIF ya. SUMIF ring-nya diambil, kemudian kriterianya berdasarkan kode ya, kemudian baru ke
masuknya ke di sini ya. Yang di sini adalah jumlah. Oke. Nah, tampil ya laptop Acer. Oke, rumusnya ada yang kurang ya. Yang kurang. Oke, ini rumusnya. Jadi kita akan menjumlahkan ya. Yang pertama dari ini, dari mana? Dari tabel masuk yang diambil adalah kodenya. Kemudian di sini kriterianya adalah kode barang ya, kemudian dari jumlahnya itu akan ditambahkan, sehingga ketika saya menambahkan data yang sama, misalnya saya tambahkan L02, saya tambahkan 3 misalnya di sini, nanti dia akan menjumlahkan secara otomatis ya, menjumlahkan secara otomatis. Jadi yang semula di sini keluarnya adalah 10 ditambahkan 3 adalah 13. Itu adalah fungsi penggunaan SUMIF ya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya penggunaan SUMIF. Contohnya misalkan yang dapat nilai A itu berapa ya. Yang dapat nilai A jumlahnya ada berapa, yang dapat nilai B dan seterusnya. Oke, untuk barang keluar hampir sama ya, hampir sama. Kita tulis saja sama dengan SUMIF. Kemudian ini berarti dari barang keluar ya. Ini dari barang keluar berdasarkan kode, kita kunci F4. Kemudian titik koma kita ambil dari stok awal berdasarkan kode, itu titik koma, kita ambil lagi dari keluar dari sini, F4 kita kunci, kurung tutup. Ya. Nah, sehingga laptop Lenovo di sini akan tampil. Misalkan saya mengeluarkan untuk printer Epson ya, printer Epson di sini saya tambahkan. Printer Epson. Oh, ini belum saya kopikan. Oke. Printer Epson jumlah yang keluar misalkan 22. Ini ya. Printer Epson barang masuk 20, stok awalnya 24, keluarnya 22. Oke, ini rumus saya kopikan dulu untuk yang barang keluar. Berikutnya untuk stok akhir ini mudah, tinggal sama dengan stok akhir ini adalah stok awal ya. Stok awal ditambahkan barang masuk ya kan, dikurangi barang keluar. Supaya lebih mudah kita kasih kurung buka dan kurung tutup. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah rumusnya ya. Mungkin saya perbesar aja biar kelihatan ya. Oke. Kalau perbesar nanti malah sampai sini ya. Oke. Nah, baik, ini adalah untuk pembuatan laporan stok barang secara otomatis. Jadi saya jelaskan dulu, di sini kita punya master namanya stok barang, periodenya Agustus. Ini kode barangnya, kemudian ini ada stok awalnya. Kita gunakan round between ya. Kita nggak input satu persatu. Kemudian round between ini fungsinya untuk membuat bilangan secara acak. Kemudian barang masuk, kita menggunakan fungsi SUMIF ya, SUMIF. Barang keluar juga sama, ini stoknya. Nah, kita masukkan ke barang masuk. Ini tadi menggunakan namanya data validation ini, ya, data validation supaya kita bisa memilih. Ya, di sini nanti kita intinya bisa memilih. Ya, nah, ini misalnya, ini menggunakan fungsi yang ada di sini, if error, VLOOKUP dan seterusnya. If error ini hanya untuk antisipasi, karena kalau kode barang rumusnya kita copy ke bawah, kemudian kodenya belum ada, nanti akan tampil errornya. Tapi kalau ini kita antisipasi, jika error maka tanda petik supaya tidak menampilkan. Barang keluar juga sama. Jadi prinsipnya ini barang yang kita beli, ini barang yang terjual. Sehingga kita bisa pantau di sini, oh ternyata
dilihat di sini, yaitu misalnya printer Epson ya, printer Epson ini adalah jumlahnya 29, kemudian penambahan barang ada 20, berarti 49 dikurangi 22, sisanya adalah 27 ya. Oke, itu untuk penjelasan tentang pembuatan program laporan stok barang secara otomatis. Mungkin kalau saudara punya toko di rumah, belum punya aplikasi, ya bingung coding, saudara mungkin bisa manfaatkan Microsoft Excel. Ya. Baik, itu kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom diskusi, ataupun mungkin bisa ditanyakan di komentar, ataupun mungkin di WA Group. Ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.